Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita uji kompetensi ganjil part 3 ya. Jadi ini part 3 sekarang. Rangkaian arus bolak-balik bab 5 dari buku Fisika Martin ini ya. Oke, kita ke nomor 19. Sebuah radio biasanya dicuning agar dapat menerima saluran suatu stasiun radio dengan mengubah nilai kapasitansi kapasitor dalam sebuah rangkaian LC. Ya, jadi ini rangkaian tuning. Ya, tuning itu menyetel ya. Kalau Anda menyetel radio Anda terhadap frekuensi dari siaran radio swasta atau radio Republik Indonesia, ya rangkaian tuning. Itu adalah R dan C sebetulnya paralel itu ya. Ya, R dan C paralel. Pokoknya rangkaian RC lah yang penting ya. Rangkaian LC. Jadi di sini ada XL dan di sini ada XC. Ya. Nah, kalau Anda lihat ini sebetulnya kalau tuning itu artinya omega L sama dengan omega C. Frekuensinya kita sebut frekuensi resonansi. Jadi Anda mau mutar-mutar ya, kalau zaman saya dulu itu mau mutar-mutar, kalau sekarang mungkin dengan kalau Anda di mobil itu mungkin Anda tinggal tekan-tekan karena digital ya, untuk mencari frekuensi dari radio swasta. Itu Anda mentuning yang Anda rubah itu C-nya. L-nya tetap ya, L-nya tetap. Ya. Yang Anda rubah itu C. Nah, Anda sudah tahu kalau L itu XL. C itu pasti XC. Nah, inilah XL sama dengan XC, XL sama dengan XC. Nah, itu tuningnya. XL itu omega L, XC itu seper omega C. Jadi dari sini Anda akan dapatkan omega kuadrat sama dengan seper LC. Dari sini Anda akan dapat omega resonansi adalah akar seper LC. Nah, ini omeganya. Kalau omega resonansi udah dapat, frekuensi resonansi gampang. Ya, karena omega itu kan 2πf. Jadi kalau omega tahu, F bisa dihitung. Jadi omega resonansi akar seper LC. Inilah yang Anda rubah-rubah di sini hanya C. Ya. Untuk menerima siaran dari sistem yang memancarkan siaran dengan frekuensi, jadi pertama frekuensi resonansinya itu 400 kHz. Nah, tentu kapasitor radio tersebut Anda tuning dengan nilai C1. Jadi kapasitas dari kapasitor itu sama dengan C1. Ya. Untuk menerima siaran dari stasiun yang memancarkan siaran dengan frekuensi 1200. Nah, ini ada lagi radio lain ini. Frekuensi pancarnya 1300. Maka kapasitas Anda bukan C1 lagi tapi C2. Gitu? Nah, C2 ini berapa C1? Kan gitu. Berapa C1? Itu pertanyaannya. Jadi rasio perbandingan antara C2 dan C1. Ya, tinggal Anda lihat aja. Omega resonansi itu kan akar seper LC. Ya. Kalau kita kuadratkan, maka kita akan dapat omega kuadrat, ya resonansi ini sudah ya, resonansi, sama dengan seper LC. Kan begini. Nah, omega itu apa? 2πf kan? Ya, 2πf. Ya, di sini kan frekuensi ini. Jadi 2πf dikuadratkan. Ya, ini 2πf dikuadratkan. Ini 2πf resonansi. Ya. Ini sama dengan seper LC. Nah, jadi ini 2pi dibuang aja ya. Kalau hanya rasio dibuang aja ini. Jadi ini FR kuadrat seper LC. Ya, berarti kalau frekuensi resonansi aja berarti akar kan? Akar seper LC. Kan kita hanya mau membandingkan. L-nya tetap kan? Kalau L-nya tetap, ya sudah. L juga kita hilangkan saja. Karena kalau tetap kan bisa kita coret. Maka dari sini jelas bahwa frekuensi resonansi itu hanya sebanding dengan akar seper C. Ya, hanya sebanding dengan akar seper C. Jadi kalau mau membandingkan frekuensi resonansi, tinggal akar seper C. Ini berbanding terbalik kan? Oke, sekarang kita mau bandingkan F2 dan F1 kan? Jadi F2 dibanding F1, itu akan sama dengan akar 1 per C2, ya ini kan? Akar 1 per C2 dibanding akar 1 per C1.
Nah, ini kan kalau kita jadikan dibalik, ini akan jadi akar, ini di atas, ini di bawah. C1 per C2. Nah, F2-nya kan tahu nih, 1200. Ya, ini kita salin di sini. 1200. F1 400. Ya, satuannya udah sama. Ya, terus kita kuadratkan. Akarnya hilang ini. Ya, jadi C1 per C2. Ini jadi 3 kuadrat, 9. Ini kan 3 ini. Nah, jadi dari sini kita dapat C2 C1 per 9. Ini jawabnya. Ya. Jadi C2 itu C1 per 9. Nah, jawabannya E ini, ya. E. Jadi jawabannya ini. Nah. Kita lanjut ke nomor 21. Ya, rangkaian seri resistor. Jadi R, induktor, L, C. RLC seri, ya sudah seperti tadi ya. Jadi sudah seperti tadi R, L, C. Terus dikasih tegangan bolak-balik ya. Jadi persis rangkaiannya seperti tadi. Ini R, nanti ini L, ini C. Tapi ini yang berperan XL, ini XC. Ya. R-nya 200. Ya, R-nya 200. Sudah benar ohm. L-nya 1 Henry. Dan C-nya 5 mikrofarad, 5 kali 10 min 6. Dipasang pada tegangan, ini tegangannya 200. Dan frekuensi angular itu omega, lihat satuannya, radian per sekon, berarti omega ya, bukan F ini, sudah langsung omega. Ya. Kuat arus yang mengalir, nah ditanya berapa kuat arus ini. Nah, Anda sudah tahu kalau rangkaian RLC, maka arus ini rumusnya V per Z. Karena yang berfungsi sebagai hambatan total itu Z. Impedansi. Ya, Anda sudah tahu. V-nya udah tahu nih, 200. Ya, ini. Ini sudah tahu. Jadi tinggal cari Z. Z Anda sudah tahu tadi ya, Z itu. Z itu adalah, kalau kita langsung aja, Z kuadrat itu R kuadrat ditambah X kuadrat. Ya. Tadi gitu ya. Jadi kalau mau Z diakarkan aja, tinggalkan. Jadi Z tinggal diakarkan. Nah, di mana X ini adalah XL dikurangi XC. Tadi sudah ini kan. Kalau mau lihat fase, kalau X-nya positif itu berarti gambarnya di atas, gini kan. Kalau positif itu di atas, ya. Ini di bawah ya, oke. Jadi kita hitung dulu X-nya, XL-nya, dan XC-nya. Seperti tadi. R udah diketahui. Jadi kita hitung XL. XL sudah tahu, seperti tadi omega kali L. Omeganya langsung 500. L-nya 1 Henry. Jadi ini 500 ohm. XC-nya juga langsung kita hitung pakai rumus 1 per omega C. 1 per omeganya 500. C-nya 5 kali 10 min 6. Ya, jadi kalau Anda lihat ini 2, ini 10 min 4. 10 pangkat 4 ya. Ya, ini sudah 10 pangkat 4 ini. Dengan ini ya. 10 pangkat 4. Karena ini 5 dengan 5, 25. Ini 100. 100 kali 100 lah. Dibagi 25. Nah, biar gampang dicoret. 25 dengan 100 ini 4. 4 kali 100, 400. Jadi XC-nya itu 400 ohm. Ya. Baru kita cari X-nya kan. X adalah XL min XC. XL-nya 500. XC-nya 400. Jadi hasilnya 100 ohm. Nah. Baru kita cari Z-nya pakai rumus ini. Ya, sudah sering kita ya. Jadi Z-nya sama dengan akar R kuadrat plus X kuadrat. Akar R-nya berapa? 200. 200 kuadrat. X-nya 100. 100 kuadrat. Ya. Kalau kita keluarkan 100, ini akar berapa? Ini sisa 2 kuadrat 4. Ini sisa 1 kuadrat. 4 tambah 1, 5. 100 akar 5. Tinggal kita lihat jawabannya. Ya. Oh, sorry. Ini baru Z. Yang ditanya bukan Z kuat arus ya. Yang ditanya kuat arus nih. Ini. Kuat arus adalah V per Z. V-nya 200 ya. Z-nya 100. Jadi ini 2. Ya, 2 per akar 5.
Kalau kita rasionalkan jadi 2 per 5 akar 5. Nah, 2 per 5 kali berapa? Gitu kan ya. Karena jawabannya ini angka. Mendekati yang mana? Ya. Jadi akar 5, 2 kali 2 itu 4. Kalau 3 kali 3, 9. Ya, jadi ini hanya lebih 1 sedikit ya. Anda coba aja 2,2. Ya, 2,2. Misalnya yang benar 2,2. Akar 5 ini mendekati 2,2. Maka hasilnya 4,4 per 5. Jadi mendekati 0,9 ya. Tapi kurang sedikit. Nah, di sini ada 0,8, di sini ada 1. Ya. Ini yang mana yang benar gitu ya. Apakah 0,8 atau 1? Seperti itu. Nah, tentu Anda lihat kalau 4,4 dibagi 0,5 ini kan tidak sampai kan, dia sedikit ya. Jadi coba Anda kalau hitung 22 kali 22. Ini kan 44, 44. Ini 484. 4,84. Ya, kita 5 kan. Jadi sedikit lebih besar. Taruhlah ini 2,25. Ya, tapi nggak nyampe. Kalau 2,25 lebih dari 5. Ya, jadi ini pasti 0,8 lebih. Ya, 8 lebih. Ya, jadi kita ambil 0,8. Ya. Jadi jawaban yang kita ambil adalah 0,8. Ya, seperti ini. Sebetulnya yang bagus kalau 0,9 ya. Tapi kalau tidak ada pilihan ya gini, ini 1,00, ini 0,8. Nah, tengah-tengahnya itu 0,9. Nah, kalau 0,9 lebih, kita akan ambil 1. Tapi kalau 0,9 kurang, kita ambil 0,8. Jadi gitu aja patokan kita. Kalau lebih, kita ambil 1. Kalau kurang, kita ambil 0,8. Maksud saya gini, kalau 0,91, kita ambil 1. Tapi kalau 0,89, kita ambil 0,8. Itu maksud saya. Ya. Dan di sini yang terjadi adalah 0,8. Ya. Kita ke nomor berikutnya, nomor 23. Suatu rangkaian RLC sudah seperti tadi ya, jadi ini berulang-ulang, jadi nggak gambar ini dipakai terus ya. Gambarnya seperti itu. Rangkaian RLC itu seperti ini. Dipasang pada tegangan bolak-balik yang nilai efektifnya. Jadi ini tadi ini sekarang V-nya 100 volt ya. Kalau tidak ada keterangan kita selalu anggap efektif ya. Selalu kita anggap efektif. Kalau tidak ada keterangan. Artinya diperoleh dari hasil pengukuran ampermeter AC. Dan frekuensinya 60 Hz. Oke. Apabila R sama dengan 20 ohm, L-nya 26,5 mH, berarti 10⁻³ Henry. C-nya 106 mikrofarad. Ya, sama dengan 106 kali 10⁻⁶ farad. Gini ya. Jadi kalau kita lihat yang ditanyakan itu adalah beda potensial antara ujung-ujung L ya. Kalau dilihat di rangkaian ini kan di ujung-ujung R ini VR, di ujung-ujung XL ini VL, di ujung-ujung XC VC. Nah, kalau kita gambarkan diagram fasornya, itu sama tadi ya, kita udah bilang kan. Kalau ini kan arus kita ambil sebagai acuan 0 derajat. Ya, maka ini R ya. Ini R atau VR. Ya, begini. Nah, nanti di sini kita nggak tahu mana yang lebih tinggi ya, kita gambar aja. Pokoknya di atas ini adalah VL, XL kan, VL. Di bawah sini adalah VC. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau cari tegangannya, ini kita harus ini kan gitu. Tapi kalau pakai R, kita pakai Z, ini R kan. Ini itu R. Ini XL. Ini XC gitu ya. Seperti itu. Ya, oke. Nah, seperti kita tahu bahwa kalau rangkaian RLC ini, itu bisa kita ganti dengan sebuah impedansi ya, anggap aja impedansi Z gitu. Begini. Nah, jadi hambatan totalnya kalau seri kan, kalau arus searah kan R1 tambah R2 tambah R3. Ya, R tambah XL tambah XC, itu kalau arus searah. Ya, ini diperlakukan sebagai arus searah. Nah, kalau sebagai arus bolak-balik, maka hambatan total seri ini kita sebut Z. Ya, besarnya ya, besarnya. Dan Anda sudah tahu Z ini besarnya adalah akar R² tambah X². Gitu.
Di mana X ini, kalau L kan diketahui, X ini harus kita hitung dulu. XL dikurangi XC. Kan gitu. Ya. Kalau kita sudah dapat X ini, maka kita dapat Z. Nah, kalau kita sudah dapat Z, maka tinggal pakai hukum Ohm. Ya. Kalau sudah dapat Z, nanti kita tinggal pakai hukum Ohm, hitung I. I ini akan sama dengan tegangan total dibagi hambatan total. Ya, hukum Ohm. Gitu. Nah, kalau sudah dapat I, kita balik lagi ke sini. Ini harusnya I. Tapi yang kita inginkan bukan tegangan ujung-ujung ini. Yang kita ingin hanya tegangan di ujung-ujung L. Maka tegangan di ujung-ujung L ini adalah I kali XL. Ya. Jadi dari sini baru kita hitung tegangan di ujung-ujung L. Yaitu arus kali hambatan pada L saja. Nah, ini. Ya, jadi sekali lagi, kita kalau hitung mundur kita harus hitung I V per Z, berarti kita harus hitung Z. Ya. Z ini berarti kita harus hitung XL dan XC. Kita mulai hitung XL. XL itu omega L, ya. Omega itu ini 120 pi. Ya. Pi itu 3,14 gitu, masukkan nanti. Kali L. L-nya ini 26,5 kali 10 min 3. Nah, sebetulnya kalau soal MC nggak enak ini ngitung yang kayak gini ya. Nggak enak ngitung yang kayak gini ya. Nah, tapi silakan Anda hitung dengan pendekatan kalau memang harus. Tapi saya rasa soal multiple choice nggak akan seperti ini. Jadi anggap aja ini soal esai, kita bisa dibantu dengan kalkulator. Nah, kalau Anda hitung dengan kalkulator, ini kalau dia hitung dengan pendekatan juga ini mendekati 10 ohm. Ya, jadi Anda kalikan ini dengan ini. Ambillah aja ini 120 ini nolnya pindahkan ke sini jadi 3,1 aja lah. Ya, 3,1 Anda kalikan dengan 6,5. Nah, itu mendekati 10 ohm ini nanti. Ya, jadi itu pendekatan juga bisa. Oke. Ya, sudah itu Anda hitung XC kan? 1 omega C. Jadi 1 per omeganya 120 pi, ya, C-nya itu 106 kali 10 min 6. Nah, ini nanti Anda bawa ke atas kan, ya, 10 pangkat 6 dikurangi 1 nol ini, jadi 10 min 5, jadi 1 dengan nolnya 5, gitu. Nah, begini, dibagi 12, pi-nya bikin 3,14, ya, kali 106, gini. Nah, nanti Anda hitung aja pendekatan ini, dekati aja dengan 3,1. Ya, 106. Ya, udah Anda kalikan nanti ya, bagi. Nah, ini akan Anda dapat jawabannya kira-kira mendekati 25 ohm ini. Ya. Ya, 25 ohm. Baru Anda hitung X kan. X adalah XL dikurangi XC. Ya, XL-nya sudah Anda hitung tadi, ini 10. Ya, ini tadi 10. XL-nya 25. Jadi Anda dapat min 15. Min 15 itu artinya di bawah sini. Ya, sifatnya kapasitif. Sudut fasanya negatif. Tapi kita kan nggak ngurus sudut fasa. Kita hanya ngitung besar kok. Yang kita inginkan kan cuma Z. Z besar di sini ya. Z di sini itu besarnya saja. Jadi tinggal akar R kuadrat tambah X kuadrat. Akar R-nya 20. Gitu. Jadi 20 kuadrat, minusnya hilangin aja lah ya, tapi nggak apa-apa kalau Anda mau masukkan. Toh kalau min dikuadratkan positif. Nah, kalau ini kita bisa hitung triple Pythagoras ini. Kalau kita keluarkan 5 kuadrat, ini jadi 4 kuadrat, ini jadi 3 kuadrat. Nah, ini triple Pythagoras kan? Ini jadi 5 kuadrat. Jadi ini akan sama dengan akar 5 kuadrat 5, akar 5 kuadrat lagi ini 5. Jadi ini 25. Nah, sudah dapat 25. Ya, Z-nya udah dapat 25. Baru kita hitung I kan? Setelah hitung Z, kita hitung I. Ya. I, V per Z. V-nya 100. Z-nya 25. Jadi 4 ampere. Nah, sudah dapat I, baru kita hitung VL kan? I kali XL. Tegangan hanya ujung-ujung L. Ya pakai hukum Ohm. I kali XL. I-nya 4. XL-nya tadi ini mendekati 10.
jadi 40 volt. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kita sekarang ke nomor terakhir ya. Dari part 3 ini. Nomor 25 ya. Hambatan R, induktor L dan kapasitor C. RLC lagi ya. RLC seri sudah sama seperti tadi ya. Masing-masing mempunyai nilai R-nya 300 ohm, udah internasional ya. L-nya 0,9 Henry. Kemudian C-nya 2 kali 10⁻⁶ farad. Begini ya. Iya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ya. Impedansi rangkaian 500 ohm. Tegangan melintasi L itu maksudnya VL ya. Arus efektif rangkaian I ya. Tegangan melintasi C itu VC ya toh. Jika ketiga komponen listrik dihubungkan seri dan diberi tegangan efektif ya, V efektifnya 50 volt. Sedangkan frekuensi AC 1000 radian per sekon, berarti omega itu ya. Omega itu sudah. Jadi nggak perlu lagi frekuensi. Pernyataan yang benar ditujukan oleh nomor berapa? 1, 3 selalu berhubungan ya. Jadi kita periksa salah satu aja. Ya impedansi lah ya, impedansi rangkaian ya. Jadi apakah nomor 1 itu Z-nya sama dengan 500 ohm? Kalau iya, maka kita harus terima nomor 3 benar. Kalau tidak, nomor 3 salah. Ini arus efektif rangkaian ya. 0,1 ampere. Nah. Tadi kita udah tahu kan? Z itu akan sama dengan akar R kuadrat tambah X kuadrat. Ya. X-nya adalah XL dikurang XC. Ya, balik lagi seperti tadi selalu. XL itu apa? Omega kali L. Ya, omeganya 1000, L-nya 0,9. Jadi 900 ohm. Ingat ya, satuannya ohm. XC apa? 1/, omega C. 1/, omeganya 1000. C-nya 2 kali 10⁻⁶. Nah, ini kalau kita pindahkan ke atas 10⁻⁶ kan. Ini 10⁻�3. Ini 2. Nah, 10⁻⁶ dibagi 10⁻3. 10⁻3 1000. 1000 bagi 2 500. Nah, terus kita hitung X kan. X sama dengan XL min XC 900 dikurangi 500 400 ohm. Baru pakai rumus ini. Z sama dengan akar R kuadrat tambah X kuadrat. R-nya 300 kuadrat. X-nya 400 kuadrat. Ini triple Pythagoras, pasti 500 ohm. Jadi jelas nomor 1 benar. Maka nomor 3 benar. Kita terima saja. Sudah benar, nggak usah dihitung lagi. Jadi arus efektifnya 0,1 ampere benar. Kalau Anda ingin hitung, Anda sudah tahu kan arus efektif adalah V per Z. 50 dibagi 500, 0,1 kan. Tapi tidak perlu, ini kita terima. Oke, sekarang kita periksa nomor 2. Ya, kita periksa nomor 2. Tegangan melintasi L 90 volt. Nah, Anda sudah tahu tadi kan? VL itu ya E kali E di rangkaian tadi di rangkaian tadi. Di sini. Ini. Ya. VL itu tegangan di ujung-ujung XL. Jadi I kali XL, ya toh? Jadi VL itu I kali XL. Nah, ini kan sama-sama efektif kan? Sama-sama efektif kan? Maksudnya tegangan efektif pasti di sini kan. I-nya berapa tadi? Sudah kita terima 0,1 ampere. Ini 0,1. XL-nya juga sudah kita hitung tadi ini. 900. 0,1 kali 900, 90 volt. Ya, benar. Nomor 2 benar ya. Tegangan melintasi L adalah 90 volt. Benar.
Berarti kita harus periksa 4 karena bisa benar semuanya kan. Tegangan melintasi C, VC sama dengan 80 volt. Benar apa enggak? Ini kan masih pertanyaan di sini. Nah, VC tegangan melintasi C. Kalau Anda lihat di gambar ini, VC itu tegangan di ujung-ujung XC. Jadi arusnya tetap sama. Namanya juga seri kan. Arus yang melalui R sama dengan arus yang melalui L, sama dengan arus yang melalui C, sama dengan arus ini, V per Z. Ya, jadi I kali XC. Ya, dihitung. I-nya 0,1, XC-nya 400. Jadi harusnya sama dengan 40 volt. Tidak sama dengan 80 volt. Jadi 4 salah. Dengan demikian yang benar hanya 1, 2, dan 3 yang benar. Ya. Kalau Anda lihat di sini 1, 2, 3 benar itu B. Jawaban B jadinya. Ya, jadi jawabannya B. Nah, jadi beginilah arus bolak-balik itu ya. Tidak terlalu sukar kalau Anda pahami dengan baik. Ya. Karena sebetulnya hampir analog saja dengan rangkaian DC. Ya. Jadi sekali lagi itu jawaban dari buku ini untuk soal-soal uji kompetensi ganjil sebagai referensi. Kemudian referensi juga ada di dalam channel ini tentang teori. Ya, Anda ada arus bolak-balik part 1, part 2, part 3 silakan ditonton kalau Anda ingin mendalami arus bolak-balik dengan baik sehingga mampu menjawab soal SBMPTN kalaupun Anda harus menempuhnya. Ya, UTBK SBMPTN, entah SIMA UI, entah UM-UGM. Anda bisa menyelesaikannya dengan mudah dan cepat. Ya. Kemudian kalau Anda sudah memahami dengan baik, silakan dikerjakan soal uji kompetensi genap dan soal-soal esai dari buku ini yang juga cukup bagus karena sudah dipilih soal-soal yang mulai dari mudah sampai sukar. Kemudian kalau Anda merasa kurang, karena bagaimanapun seorang atlet yang baik yang memenangkan medali emas Olimpiade atau mendapat juara dunia selalu latihan sebanyak mungkin. Sehingga ketika mereka bertanding, semua yang dipelajarinya itu otomatis keluar tanpa harus berpikir berat. Silakan dipelajari dari buku ini. Penonton Belajar Fisika ini berisi soal-soal, rangkuman soal, latihan soal bagus, kemudian ada soal testing masuk perguruan tinggi dalam negeri, UTBK, SIMA UI, UM-UGM, dan lain-lain. Kemudian ada soal dari luar negeri, ya, dari Singapura, dari Malaysia, India, Inggris, dan Amerika. Serta soal-soal dari referensi buatan kami sendiri disesuaikan dengan ujian masuk perguruan tinggi dalam negeri. Semoga ini bisa membantu Anda dan dengan dibantu dengan video pembelajaran ini semakin memantapkan Anda untuk bersemangat belajar dan memahami fisika dengan baik. Jika Anda merasa ada manfaatnya apa yang kami berikan ini, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, like, komen, share ke teman sebanyak mungkin. Supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami yang akan membuat Anda menjadi master dalam matematika, fisika, dan kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.